Hai semuanya, selamat datang di channel ini lagi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Pada video kali ini, admin melanjutkan spoiler Perfect World episode 232. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya, agar tidak ketinggalan notifikasi seputar Donghua dan dukung channel ini. Kalau udah, mari kita langsung saja. Cerita berlanjut ketika pilar cahaya kuning melesat ke langit, diiringi gemuruh dan retakan ruang besar muncul di atas langit. Hamparan simbol primordial melonjak memenuhi cakrawala. Sekelompok orang naik ke udara, memasuki lorong ruang. Si Hao juga pergi bersama dengan Qin Yi. Mereka kemudian sampai di suatu gunung yang kecil dan gersang. Terdapat kuil kumuh di sana. Ini adalah tanah kuno yang tersembunyi. Si Hao dan yang lainnya melihat dinding batu di gunung gundul itu. Energi spiritual menyebar dari celah dinding pintu dan tato di sana. Para tetua Akademi Dewa Surgawi dilarang memasuki tanah kuno yang tersembunyi ini. Hanya si Hao, Raja 10 Mahkota Periwangsi dan para super muda dari Akademi Abadi. Karena hanya mereka yang berpartisipasi dalam perebutan mencari herba dan tanaman obat berharga, kemudian menemukan dinding batu di tengah tanah kuno. Pola di dinding tersebut menunjukkan jalan kuno di baliknya menuju benih surgawi. Raja 10 Mahkota mengambil tindakan untuk menyerang beberapa pola di dinding menggunakan sedikit usaha. Dua murid Akademi Immortal, dewa yang diasingkan dan rekan-rekannya juga bertindak untuk menerobos dinding tersebut. Tetapi semua upaya mereka berakhir sia-sia. Hal ini hanya menyebabkan simbol di dinding batu bercahaya seperti akan keluar. Si Hao bertanya pada Qin Yi, apakah kamu mengenali teks roh penjaga itu? Aku tidak mengenali mereka semua, kata Qin Yi. Namun dia dapat membaca beberapa teks karakter di sana yang cukup untuk membuat si Hao terkejut. 5 benih surgawi penyegel ajaib ada di sini. Jalur gunung batu ini harus jalannya, kata Qin Yi. Tepat pada saat ini, keturunan pelindung Duguyun mengambil tindakan. Selain itu, dia menggigit jarinya, meneteskan sedikit darah emas di dinding batu. Pada saat ini, perubahan mengejutkan terjadi. Raungan yang mengguncang dunia terdengar dari dinding batu itu. Seolah-olah itu berasal dari zaman kuno yang jauh, membawa aura perubahan besar serta kebiadaban primitif. Duguyun berbicara kepada makhluk-makhluk di seberang sana dalam bahasa keluarga kerajaan abadi. Saat itulah semua orang menyadari bahwa di balik dinding batu sebenarnya terdapat keluarga kerajaan asli yang tersegel. Duguyun berbicara dalam bahasa kerajaan abadi yang tidak dapat dipahami orang lain. Tetapi Qin Yi mengerti, menyadari bahwa Duguyun bertanya tentang kampung halaman garis keturunan penjaga dan meminta mereka untuk memberitahunya jalan kuno pulang. Hal ini membuat banyak orang marah. Mereka segera menyerang dinding batu untuk mencegah keluarga kerajaan asing membuka segel. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa Duguyun dan keluarga kerajaan asing telah mencapai semacam kesepakatan. Langsung melepaskan darah emasnya, dan dengan kekuatannya sendiri dia berhasil membantu seorang pemimpin muda dari keluarga kerajaan asing membuka segel dan melarikan diri dari dinding batu. Gunung mulai bergetar hebat, ukiran di dinding batu memancarkan cahaya, tangan yang ditutupi bulu terulur, postur tubuhnya luar biasa tinggi dan besar. Meskipun berwujud manusia, dia ditutupi rambut merah. Wajahnya menyerupai binatang buas, lengkap dengan taringnya. Penampilannya sangat menindas dan menyeramkan. Terlebih lagi keluarga kerajaan asing itu luar biasa kuat. Ketika pertempuran sengit pecah dengan berbagai serangan sengit,
monster rambut merah dengan mudah mengalahkan para jenius dari Akademi Dewa Surgawi dan Akademi Abadi. Bahkan Lu Tao dan Peri Wangsi bukanlah tandingannya. Untuk membebaskan keluarga kerajaan asing yang bahkan lebih kuat di balik dinding batu, monster berambut merah harus menggunakan darah emas sang penjaga Du Guyun, serta darah berharga para jenius lainnya. Dari sini kita dapat melihat monster berambut merah dari keluarga kerajaan asing telah mengincar Peri Qingyi, karena dia dapat memahami percakapannya dengan Du Guyun dan tampaknya terpengaruh oleh Peri Qingyi. Hal ini meyakinkan monster rambut merah dan anggota klan kerajaan asing bahwa darah berharga Peri Qingyi akan sangat penting untuk menghancurkan segel tersebut. Monster itu segera menyerang, memburu Peri Qingyi, berniat menangkapnya dan menguras darahnya. Namun Peri Qingyi tidak tinggal diam dan menunggu kematian. Dia melancarkan berbagai serangan dengan ganas. Namun perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar seperti jurang yang dalam. Dan Peri Qingyi bukanlah tandingan monster merah. Peri Qingyi adalah calon istri Si Hao, dan mereka telah menjalin hubungan fisik di alam abadi kuno. Bagaimana mungkin Si Hao menoleransi keberadaannya dalam bahaya? Jadi ketika berhadapan dengan monster berambut merah yang agresif, tak seorang pun berani turun tangan, takut mereka akan dibunuh. Namun Si Hao dengan berani melangkah maju untuk melindungi istrinya. Si Hao mengerahkan seluruh kekuatannya, melepaskan gua langitnya yang unik untuk melumpuhkan tubuh monster berambut merah kerajaan yang eksotis ini. Setelah beberapa pertukaran kekuatan, Si Hao kemudian melepaskan teknik kupengnya yang dikombinasikan dengan berbagai teknik lainnya. Sehingga dengan superposisi ini Si Hao mengalahkan monster rambut merah. Adegan di mana Si Hao memadatkan tinju batu raksasanya dan menghantam monster itu ke dinding batu. Tidak berhenti sampai di sini, Si Hao melepaskan energi pedang yang segera diayunkan, menebas leher monster merah. Monster merah dengan cepat mencengkram lehernya agar kepalanya tidak jatuh. Dia dengan ketakutan melarikan diri sekuat tenaga ke balik dinding batu. Bukannya semua orang tidak tahu tentang kekuatan Si Hao, tetapi ketika mereka melihat adegan ini mereka masih tercengang. Itu hanyalah seorang ahli klan kaisar asing yang terus-menerus mengalahkan generasi muda tertinggi saat ini. Namun dia berakhir dipukuli sampai keadaan menyedihkan seperti ini setelah Si Hao turun tangan. Nyaris tidak bisa menahan nyawanya saat dia berlari tunggang landang. Du Guyun dengan cepat mengeluarkan darah emasnya ke pintu batu, sehingga terbuka dan memasuki diikuti Si Hao. Beberapa orang juga memilih masuk meski resiko bahayanya tinggi banget. Ketika Si Hao memasuki tanah kuno yang tersembunyi ini, dia mengejar monster merah yang saat ini dalam keadaan sekarat. Tapi Si Hao akhirnya tidak dapat membunuhnya karena memasuki wilayah yang terdapat banyak kabutnya. Pada akhirnya Si Hao mendapatkan benih surgawi tertinggi. Dan akankah Si Hao dapat menggunakan benih tersebut?